Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, setidaknya berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 pada diktum ke-7, di sini kita bisa melihat mekanisme atau tata cara pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu. Nah, adapun di diktum ke-7 Menpan RB ini nomor 16 tahun 2025, di situ disebutkan yang pertama, pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5. Jadi yang pertama sebenarnya pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini jika di pemerintah daerah itu bupati, pemerintah kota, wali kota, dan pemerintah provinsi adalah gubernur. Dia bisa mengusulkan rincian kebutuhan P3K per waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5. Jadi sebenarnya untuk pengangkatan P3K per waktu itu tidak otomatis, akan tetapi tetap melalui usulan apakah pemerintah daerah itu mengusulkan jumlah kuota mengusulkan kepada Menpan RB terkait dengan kuota pengangkatan P3K per waktu. Nah, setelah itu rekan-rekan sekalian, di poin B disebutkan bahwa rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 wajib diusulkan seluruhnya oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi ini poin B, artinya seluruhnya bisa diusulkan ya. Wajib, ada kata wajib. Jadi rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Jadi setelah tadi instansi mengusulkan kepada Menpan RB, selanjutnya Menpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Jadi nanti di usulan kebutuhan P3K paruh waktu sudah ada jumlahnya, kemudian jenis jabatan. Untuk jenis jabatan ini tentu nanti akan diatur ya, seperti tenaga guru, nakes, operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta kualifikasi pendidikan dan unit penempatan. Kemudian setelah itu PPK atau pejabat pembina kepegawaian mengusulkan nomor induk PPK, nomor induk P3K. Jadi setelah Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu, maka selanjutnya daerah atau pejabat pembina kepegawaian mengusulkan penetapan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Jadi setelah ada penetapan rincian, maka daerah sudah bisa mengusulkan untuk mendapatkan nomor induk atau NIP P3K, nomor identitas pegawai ASN kepada kepala BKN selambat-lambatnya 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN. Jadi selanjutnya, tahap selanjutnya adalah ditetapkanlah nomor induk P3K oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi rekan-rekan sekalian, P3K paruh waktu sama dengan PNS dan P3K paruh waktu juga akan mendapatkan nomor induk P3K atau NIP P3K. Nantinya NIP P3K ini tetap juga akan diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diberlakukan kepada seluruh ASN baik PNS maupun P3K selama ini.
Tahapan selanjutnya adalah penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F, diterima oleh PPK paling lama 7 hari sejak waktu penyampaian. Jadi ini setelah nomor NIP-nya terbit oleh BKN, maka akan dikirim kepada PPK paling lama 7 hari sejak waktu penyampaian. Selanjutnya PPK menetapkan pengangkatan P3K per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang menerbitkan SK adalah PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau bupati, wali kota, gubernur setelah proses penetapan nomor induk telah dikirim oleh Badan Kepegawaian Negara kepada pemerintah daerah. Jadi itu adalah tahapan yang harus dilalui setelah pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan P3K per waktu. Jadi seluruh mekanisme atau tahapan-tahapannya itu sesuai dengan apa yang diberlakukan kepada aparatur sipil negara selama ini. Jadi P3K per waktu juga akan mendapatkan nomor induk pegawai, ya, nomor induk pegawai, dan itu akan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya setelah calon P3K per waktu ini mendapatkan nomor induk, selanjutnya pemerintah daerah atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, itu bisa menerbitkan surat keputusan pengangkatan menjadi P3K per waktu. Nah, adapun penempatannya nanti juga akan sepenuhnya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau bupati, wali kota, gubernur. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini tadi disebutkan bahwa rincian kebutuhan itu seluruhnya wajib seluruhnya diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Kemenpan RB. Itu mungkin berarti bahwa semua honorer yang telah mendapatkan status R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K per waktu. Semoga saja apa yang telah ditetapkan ini memberikan angin yang segar kepada rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang telah lama mengabdi. Demikian rekan-rekan sekalian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Insya Allah saya akan membantu menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengangkatan P3K per waktu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.